Quick Response Code atau QR Code dapat berfungsi untuk berbagi tautan dan alternatif pengiriman dana secara digital. Gereja Toraja Jemaat Tangerang memperkenalkan QR Code standar pembayaran nasional sebagai alternatif pemberian persembahan secara digital. Kode ini bisa berlaku untuk semua aplikasi dompet digital yang berlaku di Indonesia. Cara persembahan menggunakan QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang sangat mudah. Jemaat dapat menggunakan QR Code yang dibagikan di dalam grup WhatsApp Jemaat Tangerang atau pada display tayangan video kebaktian online setiap minggunya. Jemaat dapat memindai atau scan kode QRIS yang tersedia dengan aplikasi dompet digital yang dimiliki. Isi jumlah persembahan yang ingin diberikan dan persembahannya akan langsung tersalurkan. Dengan cara ini, identitas pemberi persembahan akan tetap anonim seperti metode persembahan konvensional. Selamat mencoba pengalaman baru dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terjadwal di layar live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Kolekte hari Minggu, persembahan syukur bulanan atau PSB, dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening Gereja Toraja yang ada pada layar. Juga dapat dimasukkan dalam cara scan barcode QRIS Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Ibadah keluarga via Zoom meeting dilaksanakan setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan renungan harian Toraya Rehat setiap hari di channel YouTube Getorta TV. Ibadah perayaan HUT RI ke-75 dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat. Tata ibadah akan dikirim lewat grup WA jemaat. KIK, Kebaktian Inti Keluarga. Jemaat yang rindu untuk dilayani lewat KIK dapat menghubungi majelis, koordinator sektor atau tata usaha. Laporan kolekte, persembahan digital QRIS dan persembahan lainnya dapat jemaat lihat pada warta jemaat di layar live streaming. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat dalam sepekan ke depan. Nama-nama ada di layar live streaming. Berita yang sakit, mohon dukungan doa segenap jemaat untuk Bapak Matius Lebang, Ibu Paulia Mangiwa, pemulihan pasca operasi, Opa Jawa dirawat di Rumah Sakit Laki Padada. Warta PPGT, Global Coffee Break atau GCB from Home dilaksanakan lewat video conference Sabtu 22 Agustus 2020. Info lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada pada layar. Sekian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati.
Saudara-saudara, sebagai warga negara Indonesia, kita tentu juga berpikir bahwa kita adalah manusia merdeka. Penjajahan telah berlalu puluhan tahun silam. Namun kenyataannya masih banyak orang yang hidup menderita, kejahatan merajalela, banyak orang yang hidup tanpa tujuan. Manusia menjadi hamba dosa. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh menghidupi firman Kristus. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dengan menunjukkan jalan yang benar, cara hidup yang baik, dan kebahagiaan sejati. Sidang jemaat, saya jemput kita berdiri dan mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang telah memerdekakan itu. Kita menyanyi tabu gendang. Ya? Oh ya. Sidang jemaat, saya jemput kita berdiri. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan yang telah memerdekakan itu. Kita menyanyi tabu gendang. Gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dihimpikan, Dia bebaskan umatnya. Habis mendung, Dia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dan dengan pertolongan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertai juga. Kita bermazmur dari Mazmur 124 ayat 1 dan sampai dengan 8. Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan 8, nyanyian Siara Daud. Jikalau Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 119.
Tuhan Allah yang pada firman suka mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun aku juga selamanya. Mari kita datang menghampiri kehadirat Tuhan yang Maha Kudus untuk mengaku dosa-dosa kita. Hendaklah kita masing-masing berkata, Inilah kami dengan penuh penyesalan akan dosa-dosa kami. Kami seringkali merancangkan apa yang menurut pikiran kami, baik dan tidak menuruti kehendak-Mu. Tetapi sesungguhnya, Engkaulah Allah yang selalu merancang yang terbaik bagi kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. saudara-saudara yang telah mengaku dosa, berita anugerah diteguhkan kembali. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan rendah hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 9-10. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam persembahan syukur. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dan berkata seperti pemazmur. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Mazmur 124 ayat 6-7. Baiklah, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat kan tercurah. Diberi penebus, hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh.
hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita masuk dalam, Belum, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. oh iya ya, sorry. Mari maaf. kita berdoa. Mari bersyukur, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami ambil dari berkat-Mu. Semoga Engkau berkenan memakainya dalam pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berikan hikmat kepada kami untuk menggunakan dengan baik rezeki yang masih ada pada kami, agar semuanya itu membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman, pembacaan Alkitab terambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22, Roma 12 ayat 1 sampai 8, dan Injil Matius ayat 16, Injil Matius 16 ayat 13 sampai 20. Sebelum itu kita berdoa. Prima Mori. Maria. Langsung. Firman Tuhan yang kita akan baca pada pagi hari ini kita ambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing, Ruben, Simeon, Lewi, dan Yahuda, Isakar, Sibulan, dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad, dan Aser. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang-orang yang seangkatan dengan dia, sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8 di bawah judul persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Injil terambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sabdamu amani seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Khotbah Allah merancang kemerdekaan. Memori, saat teduh, doa syafaat, memori, pengutusan dan berkat. Petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 19. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu. Berilah pertolongan
melawan si setru. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunkan, kuasa-Mu Kau limpahkan, penuh karunia. Pergilah, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, baiklah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Ulang ya? Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, baiklah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Ya, ini dia. Darah kudus, semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Majelis Gereja mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.